الذي جعل رمضان شهر مبارك كتب الله صيامه وسن النبي صلى الله عليه وسلم قيامه الذي جعل العيد ضيافة للأنام وجعله من شعائر الإسلام صلاته وسلامه على نبينا محمد وعلى آله وصحابته ومن دعا بدعوته واهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين عما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أيها الحاضرون أوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته فإنه وصية الله للأولين والآخرين ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون كما أمر الله في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وقال أيضا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الشريف اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحوها وخالق الناس بخلق حسن أيها الحاضرون معاشر المسلمين جماعة صلاة عيد الفطر رحمكم الله الله أكبر الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. Takdir yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita sedaya pada kesempatan yang sangat-sangat mulia menika di hari-hari yang fitri menika, dan mudah-mudahan kita benar-benar menjadi fitrah, kita benar-benar menjadi hamba-hamba yang suci, kita benar-benar menjadi hamba-hamba yang bersih, dan hanya hamba-hamba yang bersihlah yang akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala dengan keridhaan. Yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Harta yang kita miliki, anak-anak yang kita bangga-banggakan, semuanya sedikit pun tidak akan membawa manfaat di hadapan Allah Subhanahu wa taala kecuali hamba-hamba yang mampu diberikan amanah berupa anak, mampu diberikan amanah berupa harta, dia gunakan untuk membersihkan hatinya. Karena kebersihan hati ini, ma'asyiral muslimin, yang akan mampu menjadikan Allah Subhanahu wa taala menjadi ridha pada setiap amal-amal ingkang kita lakukan. Pramila takdir ini adalah takdir yang terbaik yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala di antara takdir-takdir yang kita jalani dalam kehidupan wonten alam dunia menika. Pramila kesempatan yang sangat mulia menika jamaah ingkang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita benar-benar harus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak hanya lisan kita mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin, tetapi kita tunjukkan, kita wujudkan sebagai syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Hari ini jamaah ingkang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita mampu menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala. Kita mampu melaksanakan kewajiban-kewajiban kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan ini adalah wujud syukur kita ingkang sanipun Allah Subhanahu wa taala. Kita berharap ingkang sanipun Allah Subhanahu wa taala kita sampun diberikan wasiat oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kebersihan hati yang ada pada diri ini yang telah ditarbiyah, yang telah dididik oleh Allah Subhanahu wa taala di bulan Ramadan menika. Jangan sampai kita sia-siakan begitu saja. Kita jaga kefitrahan hari ini jamaah. Kita jaga kebersihan hati ini jamaah.
sampai Allah berpesan kepada kita, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan sampai kita keluar dari dunia menikah. Jangan sampai kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala masih ada kesalahan pada diri kita. Kita berharap pada Allah Subhanahu wa taala. Kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala dalam kondisi yang terbersih, dalam kondisi yang suci. Karena kita pada hari ini telah dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan siam yang kita lampaui, dengan salat Ramadan, dengan qiyamul Ramadan, dengan salat tarawih yang kita jalankan, semuanya itu akan mampu menjadikan diri kita menjadi pribadi-pribadi yang bersih, pribadi-pribadi yang suci. Maka jagalah kesucian ini sampai kita benar-benar kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah sabun berpesan, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan sampai kamu meninggalkan dunia ini, kamu tidak dalam kondisi kesucian, tidak dalam kondisi Islam di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Karena Islam ini adalah fitrah dari semua manusia. Ketauhidan kepada Allah Subhanahu wa taala adalah fitrah dari manusia. Maka kita menjaga ini jamaah, jangan sampai lepas dalam kehidupan kita. Allahumma salli ala Muhammad. Kita sampaikan doa salawat untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berkat beliaulah ma'asyiral muslimin. Berkat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam kita mampu berada di sini. Karena Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam begitu sayangnya kepada kita, begitu cintanya kepada kita. Kita diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengikuti sunnah-sunnah beliau. Maka jangan sampai lisan kita lepas dari salawat. Jangan sampai lisan kita ini tidak basah dengan mengucapkan Allahumma sholli ala Muhammad. Jangan sampai lisan kita itu kering dari salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi tidak cukup dengan lisan kita basahi dengan salawat jamaah. Kita mengharapkan syafaat dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita mengharapkan pertolongan lewat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak cukup dengan lisan mengucapkan Allahumma sholli ala Muhammad. Tidak cukup lisan kita menyanjung Nabi. Tidak cukup lisan kita ini basah dengan bacaan beribu-ribu salawat. Tapi yang paling penting jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita wujudkan salawat kita kepada Nabi dengan kita menghadirkan seluruh jiwa raga kita. Seluruh apa yang ada pada diri kita, berusaha berqudwah, berusaha mengikuti, berusaha ittiba apa yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika hamba mampu menjalankan ini jamaah, lisannya basah, lisannya selalu tidak terhenti mengucapkan salawat, dan dia iringi dengan sesungguh-sungguhnya mengikuti amalan-amalan yang dicontohkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Muhammad. Wa yuslihu balakum wa yaghfir lakum wa yuslihu balakum. Allah akan membaguskan kehidupan kita jamaah. Dari kita membaca salawat, dari kita mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaghfir lakum dunubakum. Allah menjamin mengampuni seluruh dosa-dosa kita. Ini sudah janji Allah Subhanahu wa taala. Allah tidak akan menyulayai janjinya. Wa yuslihu balakum, seluruh kehidupan kita akan dibaguskan oleh Allah. Kehidupan kita akan dibimbing oleh Allah. Kehidupan kita jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala akan mendapatkan keberkahan. Meskipun halangan, meskipun rintangan, meskipun cacian kita hadapi, tapi kita menghadapi semuanya dengan penuh keikhlasan, dengan penuh kesabaran, sehingga Allah membaguskan tingkah laku kita, mengampuni semua apa-apa yang telah kita kerjakan berupa kesalahan-kesalahan. Maka jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jangan sia-siakan kesempatan untuk membaca salawat kepada Nabi. Jangan sia-siakan kesempatan untuk mengikuti Nabi dalam kesehari-harian kita jamaah. Karena Allah telah berjanji kepada kita. Allah telah menjanjikan lewat lisan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, siapa yang mengikuti Nabi Muhammad, siapa yang menghidupkan sunnah-sunnah Nabi Muhammad, maka dia akan bersama dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, berkumpul dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini adalah kebahagiaan jemaah.
Kebahagiaan yang akan muncul pada diri kita adalah ketika kita mampu menjalankan kebaikan. Karena Allah telah menjanjikan lewat lisan Nabi Muhammad SAW, lis-shaimi farhatani. Bagi orang yang berpuasa diberikan dua kenikmatan, diberikan dua kesuksesan, diberikan dua kebahagiaan, dan tidak akan pernah diberikan kepada siapapun. Sekaya apapun orang itu, setinggi apapun pangkat yang ada pada dirinya, setinggi apapun martabat dalam kehidupan di tengah-tengah masyarakat, dia tidak akan pernah berada di hadapan Allah Subhanahu wa taala ketika dia tidak bersalawat kepada Nabi Muhammad SAW. Ketika dia tidak mengikuti kebaikan-kebaikan. Karena Allah tadi menjanjikan bahwa kebahagiaan akan dimunculkan oleh Allah Subhanahu wa taala ketika orang itu menjalankan kebaikan. Dan Allah lebih khusus di sini adalah menyebutkan lewat lisan Nabi Muhammad bagi orang-orang yang berpuasa. Bagi orang-orang yang berpuasa, kebahagiaan yang luar biasa. Kebahagiaan pertama ketika dia berbuka. Dan kebahagiaan yang kedua ketika memandang wajah Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada kenikmatan yang sangat luar biasa dibandingkan dengan kenikmatan apapun ketika diri ini memandang Allah Subhanahu wa taala. Wujuhun yawma idzin nadhirah. Wajah orang-orang yang beriman pada hari nanti kiamat semuanya berseri-seri, semuanya menampakkan kegembiraan yang tidak bisa dibayangkan kegembiraannya. Ila rabbika nadhirah. Karena apa? Karena dia memandang wajah Allah Subhanahu wa taala. Di dunia kemauan jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita bertemu dengan sanak kerabat kita yang jauh di rantau, dan ketika kita bertemu, maka kebahagiaan akan muncul di hadapan kita. Di dunia kemauan jamaah, kita tidak bisa membayangkan kebahagiaan ketika ketemu dengan orang-orang yang kita cintai. Lebih-lebih nanti pada hari kiamat, kecintaan kita kepada Allah, kecintaan kita kepada Nabi Muhammad SAW, ketika kita mampu menatap wajah kedua, mampu menatap wajah Allah Subhanahu wa taala, mampu menatap wajah Nabi Muhammad SAW, maka nikmat apapun tidak akan terasa. Kenikmatan sekarang tidak ada rasanya. Ketika kita sudah masuk di surga juga tidak ada rasanya. Sebelum melihat, sebelum memandang wajah Allah dan wajah Nabi Muhammad SAW. Maka jadikanlah kesempatan ini jamaah. Jadikanlah kesempatan di dunia ini. Jangan sampai kita sia-siakan untuk menuju kepada kehidupan yang akan datang. Ini menikah kehidupan akhirat. Tapi dunia jangan sampai kita sia-siakan. Dunia jangan sampai kita tinggalkan karena kita hidup di dunia. Kalau kita tinggalkan dunia, kita akan celaka jamaah. Karena dunia adalah tempat kita hidup dan tempat kita untuk memperbanyak menuju akhirat. Jangan sia-siakan dunia. Wabtaghi fima ataqallahu daral akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya. Carilah dalam kehidupan dan alam dunia menikah untuk mencari kehidupan akhirat. Ini membuktikan kepada kita bahwa manusia yang cerdas itu adalah orientasinya kepada kehidupan yang akan datang adalah kehidupan yang akhirat. Karena apa yang kita miliki semuanya hanya untuk kepentingan akhirat, untuk kepentingan memandang wajah Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan sia-siakan dunia ini, karena dunia ini adalah kehidupan kita untuk mencari bekal di dalam kehidupan akhirat. Kalau kita menyia-nyiakan dunia, kita di dalam kehidupan dunia akan terlindas. Tidak akan mampu menjalankan perintah Allah dengan nikmat, dengan penuh ketenangan, dengan penuh keamanan. Kita bisa melihat saudara-saudara kita. Banyak sekali yang dibantai, banyak yang sulit sekali untuk menuju masjid. Kita begitu mudahnya ke masjid, hanya berapa langkah ke masjid, tetapi berat sangat kita menjalankan. Tetapi alhamdulillah kita ditarbiyah di dalam Ramadan, ringan sekali kita melangkah ke masjid. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Itulah kebahagiaan yang diberikan oleh Allah tidak hanya di dunia. Di dunia kemauan saat kita merasakan, lebih-lebih nanti kebahagiaan di akhirat. Lis-shaimi farhatani, farhatun idal fitri wa farhatun inda liqa'i rabbih. Ini artinya jamaah, ketika dalam diri kita
mampu menghadirkan utawi hadir di dalam kehidupan kita ketenangan, kedamaian, kebahagiaan ketika kita mampu menjalankan perintah-perintah kebaikan, perintah Allah Subhanahu wa taala. Ini menandakan hati kita masih hidup. Hati kita masih benar-benar bersih. Hati kita itu tidak terjangkit penyakit dan benar-benar qalbun salim ada pada diri kita. Karena kita mampu merasakan kenikmatan ketika mampu menjalankan kebaikan-kebaikan menikah. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah telah menjanjikan kepada kita, lakukanlah kebaikan, wa'mal sholihan, lakukanlah amal-amal saleh, la'allakum tuflihun, agar kamu memperoleh kebahagiaan. Bagaimana Allah telah menjanjikan kita, jamaah. Makanya kita introspeksi pada diri kita, mengingat pada diri kita, ketika kita sampun melampaui kesainan, Allah belum menumbuhkan ketenangan pada kita, belum menumbuhkan kebahagiaan kepada kita, berarti ada kesalahan pada diri kita. Mungkin apa yang kita lampaui tidak karena Allah Subhanahu wa taala. Mungkin yang kita lampaui hanya untuk kepentingan dunia, tetapi dunia tidak menyambut keinginan kita menjadi tidak ada ketenangan. Contoh kecil kemauan ketika kita memberikan sumbangan, jamaah. Ketika kita menyumbang, misalnya tidak diumumkan, hati kita sedih. Aku ngamal pirang-pirang puluh juta, pirang-pirang nopun itu miliaran misalnya pun, tetapi tidak disebut. Hati kita merasa gelisah, kenapa gak disebut? Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Contoh kecil itu saja menjadikan satu itibak, satu penegasan kepada kita, satu peringatan kepada kita bahwa orang kalau keinginannya untuk dunia dan dunia tidak bisa diraih, maka kebahagiaan itu tidak akan muncul. Tetapi ketika karena Allah Subhanahu wa taala, sebesar apapun yang dia berikan, bahkan jiwanya, raganya, hartanya dia berikan untuk Islam, dia tidak disebut-sebut, tetapi dia menikmati, jamaah, dia merasakan kebahagiaan, tidak mengapa. Allah lebih tahu. Dunianya berapa? Mungkin di sini dikenal, di sana tidak dikenal. Mungkin di Binorong dikenal, mungkin di Kowak tidak dikenal, mungkin di Sidobangun tidak dikenal. Dunia ada batasannya. Tetapi kalau sudah disenangi oleh Allah Subhanahu wa taala, penduduk langit, penduduk bumi, semua menyanjung kita. Semua menyebut-nyebut nama kita. Makanya tarbiyah di dalam Ramadan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala pada hari ini, jamaah, harus kita jaga. Makanya paling tidak ada beberapa nilai yang bisa kita ambil pada kesempatan yang sangat mulia ketika diberikan Ramadan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, nilai yang diberikan oleh Allah adalah nilai keimanan, nilai ketaatan, nilai akhlak yang mulia, dan nilai sosial dalam kehidupan kita. Ini adalah tarbiyah Ramadan dan kita bisa mengambil nilai-nilai ini dalam kehidupan kita. Begitu mudahnya ketika kita masuk di dalam bulan Ramadan, ketaatan kita bertambah. Sehingga dengan ketaatan kita bertambah, menambah keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena keimanan itu tergantung kepada ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika orang itu taat benar, menjalankan perintah-perintah kebaikan, beramal-amal yang soleh, maka imannya itu akan naik, jemaah. Tapi sebaliknya, ketika dalam dirinya dia enggan untuk beramal, dia enggan, susah sekali untuk beramal, bahkan dia masuk dalam kemaksiatan, maka imannya akan turun, bahkan akan hilang pada dirinya. Maka Ramadan telah mengajarkan kepada kita, jemaah, sebelum sholat dikumandangkan, sebelum azan dikumandangkan, kita sudah berkumpul di masjid, menunggu azan, menunggu untuk sholat berjamaah. Itu dalam suasana Ramadan. Sekarang pertanyaan kepada kita, mampukah kita menjaga itu, jemaah? Mampukah kita menjaga sholat berjamaah? Paling tidak kita introspeksi pada hari kemarin, pada hari ini saja. Di antara kita, siapa yang tidak sholat subuh berjamaah? Tanya pada diri kita, jemaah. Di dalam Ramadan kita sudah hadir sebelum adzan, subuh sudah berada. Sekarang kita tanya, tadi kita jamaah subuh atau tidak? Atau mungkin bahkan kita meninggalkan sholat subuh. Tapi insya Allah jamaah temriki, jamaah Binorong,
insya Allah masjidnya full di hari pertama di bulan Syawal ketika menjalankan sholat subuh. Amin ya rabbal alamin. Dan kita tanya lagi, apakah tadi malam kita menjalankan qiyamul lail? Apakah tadi malam kita menjalankan sholat witir? Tanya pada diri kita jamaah. Tanya pada diri kita, apakah tadi malam kita sholat tahajud? Di dalam Ramadan kita sudah ditarbiyah. Selesai sholat Isya, kita langsung menjalankan qiyam. Menjalankan qiyam Ramadan. Menjalankan sholat malam. Kita tutup dengan witir. Tetapi selesai Ramadan, bagaimana keadaan kita? Tanya pada diri kita jemaah. Tanya pada diri kita masing-masing. Tanya pada diri kita sekali lagi. Itu contoh kecil kemauan jemaah. Dari kebiasaan kita di dalam bulan Ramadan. Makanya jangan sampai di dalam bulan Ramadan ini kita hanya baik di dalam Ramadan. Sementara selesai Ramadan sudah kembali kepada asal lagi. Maka ada satu kata. Kun robaniyah. Walatakun ramadaniyah. Jadilah kamu itu menjadi hamba-hamba yang robaniyah. Hamba-hamba yang menjaga ketaatan. Sampai kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan sampai kamu itu menjadi orang-orang yang baik saja di dalam bulan Ramadan. Taat saja di dalam bulan Ramadan. Sementara selesai Ramadan sudah. Goodbye Ramadan. Selamat tinggal Ramadan. Jangan sampai jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Ramadan telah berlalu pada diri kita. Tapi tahun depan akan kembali lagi menjumpai kita. Tetapi sekarang kita tanya pada diri kita. Apakah ada jaminan tahun depan kita bisa bertemu dengan Ramadan? Tanya pada diri kita. Siapa yang tahu? Tanya pada diri kita. Apakah tahun depan ada jaminan kita masih hidup? Ada jaminan masih ketemu dengan Ramadan? Makanya kesempatan ini jamaah jangan sampai sia-siakan. Jangan sampai kita sia-siakan jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai pada kesempatan ini kita berkumpul di sini hanya sebuah rutinitas. Hanya sebagai sebuah seremonial kemauan, hanya sebagai sebuah kebutuhan kemauan, hanya sebagai sebuah kebiasaan kemauan. Tetapi ini harus menjadi satu tarbiyah untuk kita, satu pendidikan untuk kita, sekaligus harus tancapkan pada diri kita. Dan ini diajarkan di dalam bulan Ramadan adalah nilai akhlak dan nilai sosial. Kita hidup di alam dunia menikah jamaah tidak akan selama-lamanya. Makanya akhlak yang bisa kita ambil dari Ramadan menikah adalah kita mampu menjaga apa yang dihalalkan untuk kita tinggalkan. Padahal itu halal. Mampu kita tinggalkan. Mampu meninggalkan makan dan minum. Mampu meninggalkan syahwat-syahwat apapun yang ada pada diri kita. Syahwat mulut. Untuk berkata jujur, untuk berkata kotor, mampu kita tinggalkan. Mampu untuk menggunjing orang lain, kita tinggalkan. Mencela orang lain, kita tinggalkan. Itu adalah akhlak yang diajarkan Allah di dalam bulan Ramadan jamaah. Kita mampu meninggalkan semua sifat-sifat tercela dalam kehidupan kita. Yang paling penting poinnya di sini adalah nilai akhlak, adalah kita menyadari dunia akan kita tinggalkan jemaah. Dunia akan kita tinggalkan. Makanya ini syarat kita meninggalkan makan, meninggalkan minum, meninggalkan syahwat. Ini syarat kepada kita. Ini peringatan kepada kita bahwa dunia yang kita nikmati, dunia yang kita jalani dengan fasilitas yang diberikan Allah berupa kemewahan, berupa harta, berupa jabatan, dan lain sebagainya, semuanya akan kita tinggalkan. Dan ini nilai akhlak yang paling mulia yang bisa kita ambil adalah kita harus berpikir bahwa dunia sementara, maka gunakanlah kehidupan dunia menikah untuk kepentingan kita bermuamalah kepada sesama manusia. Dan itu interaksi yang diajarkan Allah di dalam Ramadan, yaitu kita berinteraksi dengan orang. Karena kita hidup tidak akan mampu hidup sendiri. Sekaya apapun jemaah. Sekaya apapun kita tidak akan mungkin mampu untuk hidup sendiri. Mungkin mampu bertahan sekali, 2 hari, 3 hari, mungkin hanya beberapa saat. Tetapi ketika kita berinteraksi dengan masyarakat, saling memberi, saling menerima, meringankan beban kita masing-masing. Jadi bukan biayai kiamba, dibagi.
Inilah membuktikan Allah telah mengajarkan semuanya menikah di dalam bulan Ramadan. Dan mudah-mudahan kita berharap pada Allah Subhanahu wa taala kita mampu menjaga ini. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mungkin ini menjadi renungan kita semua, lebih khusus tentang pribadi kula ki Mbak. Jangan sampai kula hanya mampu untuk mengucap, hanya mampu untuk memberikan ilmu, sementara tidak mampu menjalankan. Karena Allah telah mengancam laknat yang akan diberikan kepada orang-orang yang pandai berucap, pandai membimbing, pandai mengajarkan, pandai memberi nasihat, sementara dia tidak menjalankan apa yang terucap pada dirinya. Kabura maqtan. Bayangkan, ma'asyiral muslimin. Kabura maqtan indallahi an taqulu ma la taf'alun. Sangat besar kemurkaan Allah. Artinya ketika Allah murka kepada kita menjadi makhluk terlaknat. Kepada siapa? Orang yang diberikan kemampuan ilmu, dia menyampaikan. Diberikan apapun yang ada pada dirinya, dia menyampaikan. Sementara dia tidak menjalankan sedikit pun apa yang dia sampaikan. Makanya inilah fungsi kita hidup bermasyarakat, saling mengingatkan. Ketika sesepuh kita ada salah, ketika kita lihat ada bengkoknya, kita ingatkan. Kita ingatkan jamaah, jangan kita biarkan. Tanda cinta orang itu kepada sesama adalah ketika dia terperosok, dia menolong agar dia tidak lebih jauh terperosok. Makanya jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mungkin ini adalah nasihat yang luar biasa untuk pribadi kita, untuk lebih baik di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Amin, amin ya rabbal alamin. Kula nyuwun ngapunten ingkang sak kata-kataipun menawi dalam kula menyampaikan terlalu lama utawi kesuwen, kula nyuwun ngapunten ingkang sak kata-kataipun. Moga kita sareng-sareng menutup rangkaian salat Idul Fitri menika dengan bermunajat, dengan muhasabah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita mengharap ampunan dari Allah Subhanahu wa taala, maka ampunan itu akan diberikan ketika kita benar-benar bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Allahumma anta ahadus samad alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allahumma iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Allahumma ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala ahdika wa wa'dika mastata'tu. A'udzu bika min syarri ma sana'tu. Abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u bi dhanbi faghfirli fa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Allah ya Rabbal alamin. Di hari ini kami bermunajat kepadamu ya Rabb. Di hari ini kami bertaubat kepadamu ya Rabbal alamin. Di hari ini ya Rabbal alamin kami kembali kepadamu ya Rabbal alamin. Untuk berkembali, untuk membersihkan diri ini, untuk membersihkan hati ini dari noda-noda dosa. Maka terimalah istighfar kami semua ya Rabbal alamin. Terimalah taubat kami semua ya Rabbal alamin. Kami senantiasa dalam keseharian kami tidak luput dari dosa. Karena kami adalah makhluk yang lupa. Makhluk yang senantiasa banyak lupanya. Dan ketika kami ini lupa ya Rabbal alamin, kami terperosok kepada kesesatan. Kami terperosok kepada kesalahan. Sehingga engkau memberikan dosa kepada kami. Tapi janganlah engkau menyiksa kami ya Rabb. Janganlah engkau mengadab kami ketika kami melakukan itu karena lupa kami. Karena kesengajaan kami memohon kepadamu ya Rabbal alamin. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana ya Rabbal alamin. Kami senantiasa mendolimi diri ini, tetapi engkau adalah maha pengampun. Yang tidak akan bosan-bosannya menerima ampunan dari kami ini ya Rabbal alamin. Tapi hanya kami ini adalah makhluk-makhluk yang benar-benar mendolimi diri ini. Makhluk yang benar-benar angkuh. Makhluk yang benar-benar mengulang-ulang dosa. Tapi engkau dengan setia menunggu kami bertaubat ya Rabbal alamin.
Maka hadirkan pada tengah-tengah kami, tengah-tengah keluarga kami, tengah-tengah masyarakat kami untuk kembali kepadamu ya Rabbal Alamin. Allahumma inni as'aluka al-huda wa tuqa wal afafa wal ghina. Ya Allah, jagalah pada diri ini kami ya Rabbal Alamin. As'aluka al-huda wa tuqa wal afafa wal ghina. Jagalah semua ya Rabbal Alamin. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna istinabah. Ya Allah ya Rabbal Alamin, tunjukkan kepada kami semua kebenaran-kebenaran yang sesuai dengan sunnah-sunnah Nabi-Mu. Dan hadirkan pada diri kami kemampuan untuk mampu menjalankan kebaikan-kebaikan yang Engkau ridhai. Dan berikanlah kemampuan kepada kami, tunjukkan kepada kami semua ya Rabbal Alamin. Yang salah, yang tidak sesuai sunnah Engkau tunjukkan kepada kami. Sehingga kami mampu menjauhi semua kebatilan-kebatilan itu ya Rabbal Alamin. Ya Allah, bimbing kami dalam hidup ini agar senantiasa sesuai dengan aturan-aturan-Mu ya Rabbal Alamin. Aturan-aturan yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah ya Rabbal Alamin, jangan sampai dalam hati kami Allahumma ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Ya Allah, ampuni pendahulu-pendahulu kami yang telah beriman kepadamu. Dari semua orang yang beriman, baik yang sudah meninggal maupun yang masih hidup, semua Engkau ampuni ya Rabbal Alamin. Jangan sampai Engkau menghadirkan di hati kami ini ya Rabbal Alamin ada perasaan iri, ada perasaan dengki kepada sesama saudara-saudara muslim kami ya Rabbal Alamin. Jangan sampai ada perasaan dengki ya Rabbal Alamin kepada sesama saudara kami ya Rabbal Alamin. Allahumma inni as'aluka qalbun salim. Ya Allah, hadirkan di tengah-tengah kami kebersihan hati. Berikanlah kemuliaan akhlak pada diri kami yang telah Engkau ajarkan kami di dalam Ramadan ini. Maka hadirkan ya Rabbal Alamin kemuliaan akhlak pada diri kami sehingga kami mampu bertemu dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga ini mengundang cinta-Mu ya Rabbal Alamin. Ya Allah, baguskanlah kehidupan kami di dalam dunia ini ya Rabbal Alamin. Berikanlah kemampuan kepada kami ini untuk memandang dunia hanya untuk kepentingan akhirat. Jangan sampai ini kami menjadi budak-budak dunia ya Rabbal Alamin. Jangan sampai kami ini menjadi dunia yang benar-benar kami tuju. Ya Allah ya Rabbal Alamin, berikanlah kemampuan kepada kami dengan dunia ini untuk mampu bersikap sesuai dengan apa yang Kau inginkan ya Rabbal Alamin. Berikanlah kebahagiaan kepada kami, kepada seluruh keluarga kami ya Rabbal Alamin. Ya Allah, hadirkan di tengah-tengah kami anak-anak yang solih-solihah, istri yang solihah, suami yang soleh, dan masyarakat-masyarakat yang solih-solihah ya Rabbal Alamin. Rabbana taqabbal minna ya Rabbal Alamin. Hadirkan di tengah kami pemimpin-pemimpin yang adil. Hadirkan di tengah-tengah kami ya Rabbal Alamin pemimpin yang mampu membimbing kami untuk lebih taat kepadamu ya Rabbal Alamin. Allahumma ansur man nasradin. Ya Allah, berikanlah pertolongan kepada siapapun yang menolong agama-Mu ya Rabbal Alamin. Wahdul man hadalad bi, dan hancurkan sehancur-hancurnya orang-orang yang berusaha menghalang-halangi dakwah Islam. Orang yang berusaha untuk menghalangi syiar-Mu ya Rabbal Alamin, Kau hancurkan sehancur-hancurnya ya Rabbal Alamin. Allahumma ansur mujahidina fi Palestin. Ya Allah, selamatkanlah saudara-saudara kami yang ada di Palestina, yang menjaga Al-Aqsa, tanah suci kami ya Rabbal Alamin. Dan jagalah, berikanlah kemenangan kepada saudara-saudara kami di Al-Aqsa, di Mujahidin di Palestina, dan seluruh tempat-tempat yang sekarang bergejolak. Engkau berikanlah kemenangan kepada orang Islam. Allahumma a'izzil islami wal muslimin. Berikanlah kemuliaan kepada orang-orang Islam, dan berikanlah kehancuran kepada orang-orang yang mendolimi Islam, ya Rabbal Alamin. Ya Allah, hadirkan di tengah-tengah kami senantiasa bertobat kepadamu ya Rabbal Alamin. Rabbana taqabbal minna. Ya Allah, terimalah seluruh amal-amal kami. Jadikanlah kami ini tidak hanya baik di dalam Ramadan saja, tapi jadikanlah semua hari-hari sampai kami kembali kepadamu ya Rabbal Alamin, kami dalam kondisi bersih. Maka Allahumma tahhir qulubana. Ya Allah, bersihkan hati kami ya Rabb. Bersihkan hati kami ya Rabbal Alamin, sehingga Engkau memberikan ridha kepada kami. Memberikan ridha kepada kami. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irja'i ila rabbika radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Ya Allah, hadirkanlah keridhaan-Mu sehingga Engkau memberikan surga kami,
memberikan kemenangan kepada kami, dan kumpulkan kami dengan orang-orang yang kami cintai, ya Rabb, di surgamu. Jangan sampai kau memisahkan kami semua dalam kehidupan yang akan datang, ya Rabbal Alamin. Jama'na fil jannah, kumpulkan kami semua di surgamu, ya Rabbal Alamin. Jangan sampai kami berpisah dengan keluarga kami, dengan orang-orang yang kami cintai, ya Rabb. Jangan sampai kau pisahkan, ya Rabbal Alamin. Rabbana taqabbal minna min do'atina, ya Allah, terimalah doa-doa kami ini. Hadirkan, ya Allah, kemakbulan dari doa-doa kami ini, ya Rabbal Alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Terima Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kados kok kurang pun buyar niku.